Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang adab-adab Islami, yaitu adab-adab menuntut ilmu. Adab-adab membaca tentang menuntut ilmu. 1. Mengikhlaskan niat karena Allah Ta'ala semata dalam menuntut ilmu dan mencari ilmu. Mengenal dengan baik keutamaan, kedudukan ilmu syariat dan urgensinya. Berdoa kepada Allah agar mendapatkan taufik untuk menuntut ilmu. Berantusias untuk berpetualang ke berbagai tempat dalam rangka menuntut ilmu. Menghadiri majelis-majelis ilmu yang mampu dia lakukan. Apabila seseorang datang terlambat ke suatu majelis ilmu, maka yang lebih utama adalah tidak mengucapkan salam apabila akan mengakibatkan terpotongnya mereka dari pelajaran. Sedangkan apabila tidak berpengaruh apa-apa, maka mengucapkan salam merupakan suatu kesunahan. Yang ketujuh, diriwayatkan dari Imam Ahmad bahwasanya seorang laki-laki bertanya kepadanya dengan mengatakan, "Aku telah menuntut ilmu, namun ibuku melarangku dari melakukan itu karena dia ingin aku menyibukkan diri untuk berdagang bisnis saja." Maka Imam Ahmad rahimahullah berkata kepadanya, "Tetaplah berada di rumahnya dan buatlah dia ridho, serta jangan meninggalkan menuntut ilmu." Selanjutnya, merasa sedih terhadap para syekh yang semasa dengannya dan merasa kehilangan mereka apabila mereka wafat, serta meneladani adab dan akhlak mereka. Yang 10, beradab dan berperilaku baik dalam menuntut ilmu. Menghadiri majelis ilmu secara kontinu dan tidak bermalas-malasan, tidak berputus asa dan merasa minder, serta hendaklah senantiasa mengingat firman Allah Subhanahu wa taala, "Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun." Quran Surat An-Nahl ayat 78. Selanjutnya, membaca buku-buku yang berkaitan dengan menuntut ilmu dan mengenal manhaj yang sahih dan menuntut ilmu, serta dapat mengenali rahasia kelemahan dan kekeliruan yang ada pada dirinya. Selanjutnya, berantusias untuk menghadiri majelis ilmu di awal waktu dan memanfaatkan waktu dengan baik. Berusaha mengejar ketinggalan pelajaran yang luput diikutinya. Membuat catatan faedah-faedah penting di sampul buku atau di catatan luar lembar tersendiri. Berantusias untuk mengkaji ulang faedah-faedah ilmiah yang didapatkan. Ketika membeli suatu kitab, hendaklah dia mengumpulkan isinya dalam rangkuman umum. Tidak melemparkan kitab di lantai. Tidak memotong perkataan guru ketika berbicara hingga dia selesai dari masalah yang dibicarakannya. Selanjutnya, adab-adab menuntut ilmu. Imam Ibnul Jauzi rahimahullah berkata, apabila seorang penuntut ilmu sulit memahami suatu pembahasan, maka dia harus bersabar hingga pembahasan tersebut selesai. Kemudian dia bertanya kepada gurunya dengan penuh adab dan lemah lembut, dan jangan memotong ucapan gurunya di tengah pembahasan. Bersikap penuh adab dalam mengemukakan pertanyaan kepada guru. Maka janganlah seseorang itu bertanya hal-hal yang menyusahkan diri, atau dengan memfasihkan ucapan, atau bertanya tentang sesuatu yang dia mengetahui jawabannya dengan maksud untuk melemahkan guru, atau menampakkan bahwa dirinya lebih berilmu, atau bertanya tentang sesuatu yang sebenarnya tidak pernah terjadi. Selanjutnya, hendaklah orang yang menuntut ilmu menegakkan hak-hak ilmu di masjid. Orang yang menuntut ilmu itu hendaknya menegakkan hak-hak ilmu di rumahnya.
membaca biografi para ulama. Selanjutnya, membaca ilmu pada tema-temanya dan ilmu yang sesuai dengan momennya yang beragam sebelum waktunya, seperti Ramadan dan hukum-hukum berkaitan dengan puasa, 10 hari pertama bulan Zulhijjah, berkurban dan sebagainya. Selanjutnya, berantusias untuk membeli kitab-kitab yang bertema tunggal tematik dalam masalah-masalah fikih. Yang selanjutnya, mendahulukan yang lebih penting prioritas dalam menuntut ilmu. Kemudian memulai dengan yang paling penting. Kemudian waspada dari sifat sok berilmu. Senantiasa memuji Allah saat mengingatnya. Bersolawat atas Nabi SAW ketika mengingat beliau. Mendoakan para sahabat agar mendapatkan keridhaan Allah radhiyallahu anhum ketika menyebut nama mereka. Selanjutnya, mendoakan rahmat bagi para ulama rahimahullah ketika menyebut nama mereka. Tidak menisbahkan suatu perkataan kepada suatu kitab rujukan kecuali apabila Anda telah membaca isi kandungannya. Tidak menisbatkan hadis kepada selain Al-Bukhari dan Muslim apabila hadis bersangkutan terdapat pada riwayat mereka berdua atau salah seorang dari mereka berdua. Melakukan verifikasi dalam menukil perkataan, menisbatkan poin penting ilmiah kepada pemiliknya. Tidak menganggap remeh suatu poin penting walaupun itu sedikit. Waspada dari sifat menyembunyikan poin penting ilmiah. Waspada dari memperkuat pendapat dengan hadis yang lemah dan maudhu atau palsu. Tidak terburu-buru mendoifkan hadis kecuali setelah melakukan penelitian dan bertanya kepada ahlinya. Tidak meremehkan permasalahan yang ditanyakan. Membiasakan diri membawa buku catatan kecil untuk menulis poin penting dan masalah-masalah ilmiah. Waspada dari banyak menyibukkan diri dengan hal yang mubah. Tidak menyibukkan diri dengan banyak memfotokopi manuskrip dan meneliti berbagai catatan yang begitu banyak untuk satu kitab, kecuali untuk suatu faedah. Karena itu akan lebih banyak membuang waktu ketimbang faedah asasi yang didapatkan. Mengunjungi perpustakaan dan menelaah kitab-kitab yang bagus. Menghindari generalisasi istilah ilmiah yang mirip dalam sisi lafaz. Selanjutnya, adab-adab membaca menuntut ilmu. Memiliki semangat yang kuat untuk membaca kitab-kitab yang menjelaskan istilah para penulis atau menjelaskan metodologi kitab dan objek pembahasannya. Tidak terburu-buru dalam memahami perkataan, baik perkataan yang dibaca maupun yang didengar. Perbanyak porsi membaca kitab-kitab fatwa. Tidak terburu-buru dalam menafikan yang umum dari suatu faedah ilmiah atau suatu pendapat. Apabila seseorang meriwayatkan suatu hadis secara maknawi, maka hendaklah dia menjelaskannya. Menghindari penggunaan lafaz yang memiliki konotasi pengagungan untuk memuji diri sendiri. Menerima kritik dan nasihat dengan tulus ikhlas dan bukan basa-basi. Tidak berkecil hati karena sedikitnya orang-orang yang mengambil faedah mengaji kepadanya. Waspada dari menyia-nyiakan waktu dalam rangka meneliti masalah-masalah yang tidak ada faedahnya. Kemudian adab-adab membaca menuntut ilmu, tidak menyibukkan diri dengan mengambil faedah-faedah dan pembahasan tambahan lainnya ketika tengah melakukan penelitian terhadap suatu masalah. Kemudian tidak memperdalam diri pada aktivitas memilih redaksi lafaz-lafaz. Tidak berkata tanpa ilmu dan tidak perlu merasa berdosa disebabkan meninggalkan pertanyaan tanpa menjawabnya. Tidak terpengaruh oleh tindakan penghinaan yang berkaitan dengan pribadi apabila agamamu telah selamat. Waspada dari rasa bosan, jenuh, berantusias untuk melaksanakan sholat sunnah malam, qiyamul lail, meninggalkan istirahat, bicara dan tidur yang berlebihan demi ilmu. Seorang penuntut ilmu khususnya dan orang muslim umumnya harus berantusias memenuhi hajat-hajat orang banyak,
Rasulullah SAW bersabda, "Jadilah kalian perantara untuk memenuhi kebutuhan manusia, niscaya kalian diberi pahala." Memenuhi janji. Sebagaimana sini Allah SWT firman, sesungguhnya dia adalah seorang yang benar janjinya. Quran surat Maryam ayat 54. Kemudian santun dan lemah lembut. Ya. Rendah hati. Kemudian senantiasa bersikap rahmah kepada orang-orang dan berlapang dada, serta mendengar segala permasalahan mereka. Selanjutnya, bercakap-cakap tentang agama dan menyampaikan nasihat kepada orang-orang. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah berkata, "Berbicaralah kepada orang-orang dengan apa-apa yang mereka pahami," dan dalam perkataan beliau terkandung arahan yang menunjukkan bahwa al-mutasyabbih, perkataan yang dilalahnya samar, tidak sepatutnya disebutkan di hadapan orang awam, dan hendaklah berbicara kepada orang-orang dengan apa-apa yang dapat mereka tangkap dengan level akal mereka. Dan mirip dengan ini adalah perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, "Tidaklah Anda berbicara kepada suatu kaum suatu pembicaraan agama yang tidak mampu dijangkau oleh akal mereka, melainkan akan menjadi fitnah untuk sebagian mereka." Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita semua dan menerima amal ibadah yang kita lakukan.